Semua orang memimpikan posisi dan tanggung jawab yang besar di masa mendatang. Namun sayangnya mengabaikan tugas dan tanggung jawab kecil pada saat ini. Perhatikanlah saudara, sikap Anda terhadap kepercayaan kecil saat ini memiliki hubungan erat terhadap tanggung jawab yang besar dan kepercayaan besar di masa mendatang. Shalom saudara, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang indah kami boleh datang kembali kepadamu dalam pelayanan media ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tetap ada bersama dengan kami dimanapun kami berada mendengarkan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, Engkau arahkan pikiran kami pada firman-Mu, Engkau buka hati kami bagi firman-Mu, Engkau jamah roh kami oleh firman-Mu, untuk kami mendapatkan pengajaran daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, nasihat, teguran daripada Tuhan, arahan-arahan kehidupan dan jalan-jalan yang daripada Tuhan, yang dengannya hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan jadi suluh terang berkat bagi dunia ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Bapak ibu saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan menyambung khotbah yang lalu, menjaga kepercayaan. Ya, kalau Bapak ibu mau mendengarkan khotbah pertama tentang judul menjaga kepercayaan, ini bagian kedua, menjaga kepercayaan. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita dari Tuhan, dari orang-orang sekitar kita. Bagian kedua tentang menjaga kepercayaan. Pertama Bapak Ibu, berlakulah bertanggung jawab dan milikilah sikap yang benar atas kuasa besar yang dipercayakan bagi kita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan? Berlakulah bertanggung jawab dan milikilah sikap yang benar atas kuasa besar yang diberikan kepada kita. Kejadian 41 ayat 41 dikatakan, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Alkitab berkata, Kejadian 41 ayat 41, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Penekanannya di situ, atas seluruh tanah Mesir, menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak ibu saudara, apabila Anda dipercayakan jabatan dan kuasa yang besar, haruslah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan milikilah sikap yang benar dalam mengerjakan kepercayaan kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Ada sebuah quote yang saya baca sebelumnya Bapak Ibu, mengenai karakter orang. Dikatakan demikian, apabila Anda ingin mengetahui karakter dari seseorang, berikanlah dia kekuasaan, maka Anda akan tahu siapa dia sesungguhnya. Satu kali lagi saya baca, quote itu mengatakan, apabila Anda ingin mengetahui karakter dari seseorang, berikanlah dia kekuasaan, maka Anda akan tahu siapa dia sesungguhnya. Mari kita kembali pada konteks ayat ini di mana kita mempelajari pribadi Yusuf. Bapak Ibu, saya pelajari demikian. Ada tahapan-tahapan kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf dalam hidupnya. Pasti datangnya daripada Tuhan, diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Yusuf. Pertama, dia dipercaya untuk mengurus sebuah rumah dan bisnis seorang pejabat Mesir saat itu bernama Potifar. Jadi ketika dia jadi budak, dibeli Potifar di pasar budak, dia dipercaya oleh Potifar untuk mengurus rumah Potifar dan bisnis, mungkin ladang, mungkin ternak. Ya. Pastilah ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah pada saat itu. Pasti Yusuf atur para budak lainnya. Ya, pasti Yusuf atur para budak yang urus rumah Potifar. Pasti Yusuf atur para budak-budak yang lainnya mengurus ladang Potifar, yang mengurus ternak Potifar. Memastikan semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu bukan tanggung jawab yang mudah. Dan saya percaya Yusuf pasti memakai ilmu manajemen walaupun dia belum belajar manajemen. Jadi datang secara otodidak. Saya percaya datang secara otodidak. Dan Allah yang berikan dia hikmat untuk mengatur orang yang banyak di rumah Potifar. Budak yang banyak di rumah Potifar dengan segala pekerjaan yang ada.
Setelah dia selesai dengan posisi menjabat sebagai pimpinan daripada para budak di rumah Potifar, dia difitnah, kemudian dimasukkan ke penjara. Namun ingat, di sini sebenarnya dia mendapatkan tanggung jawab lebih besar daripada rumah Potifar. Dia dipercaya urus sebuah departemen atau lembaga, itu bagian kedua. Jadi setelah tamat urus sebuah rumah, bisnis, sebuah keluarga, dia dipercaya untuk mengurus sebuah departemen atau lembaga, walaupun tempat itu adalah penjara. Tapi saudara harus melihat tingkatan level kepercayaan yang tambah lama, tambah besar. Dibandingkan sebuah rumah dengan sebuah lembaga penjara, pasti lembaga penjara lebih besar. Sekalipun statusnya nggak enak, narapidana, pasti lebih berat dan lebih sulit mengurusnya. Dia harus atur para tahanan, jam masuk, jam keluar sel, kamar mereka. Atur dapur dan perbekalan penjara untuk makanan semua orang yang ada di penjara. Atur hidangan makanan dan minuman untuk para tahanan dan para petugas yang ada. Atur para tahanan agar mereka tetap tertib, tidak berselisih satu lainnya. Dia harus bikin laporan berkala kepada kepala penjara. Setelah selesai di situ Bapak Ibu, nanti dia dipromosikan oleh juru minum. Dia akan naik lagi pada tingkatan kepercayaan, menjadi kepercayaan seorang raja untuk urus ekonomi sebuah negara. Perhatikan lompatannya. Dari urus sebuah rumah dengan bisnis seorang Potifar, dia naik kepada mengurus sebuah lembaga penjara, lalu dia naik nanti kepada mengurus sebuah ekonomi negara adidaya yang bernama Mesir pada masa itu. Jadi Bapak Ibu, Yusuf bekerja dengan luar biasa. Dia harus mengatur pertanian negara Mesir sedemikian rupa. Dia harus mengatur para mandor untuk mengawasi pertanian yang ada. Dia harus mengatur para pekerja-pekerja menyediakan lumbung-lumbung penimbunan nanti. Dia harus mengatur para staf-stafnya atau para pimpinan-pimpinan di wilayah-wilayah untuk memungut 1/5 daripada hasil pertanian Mesir. Dia harus memikirkan bagaimana nanti gandumnya dikumpulkan, itu bisa bertahan selama 7 tahun kemudian. Saya tidak tahu ilmu apa yang sedang dipikirkan oleh Yusuf, supaya nanti gandum itu tidak menjadi mubazir, atau menjadi bau, atau menjadi busuk, atau menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dia harus mengatur sedemikian rupa agar gandum itu bisa bertahan selama 7 tahun. Jadi Yusuf begitu luar biasa memikirkan dan bekerja keras dalam menangani ekonomi semua negara. Saya percaya Bapak Ibu, dia tidak akan dipercaya oleh Tuhan, oleh Raja Firaun, mengatur ekonomi sebuah negara kalau dia tidak tamat mengatur urusan sebuah rumah Potifar. Dia tidak akan diberikan kepercayaan mengatur ekonomi sebuah negara kalau dia tidak tamat mengurus sebuah keperluan lembaga yang namanya penjara. Jadi ketika dia selesai mengatur sebuah rumah, dipercayakan dan dikerjakan dengan baik, lalu mengatur sebuah lembaga yang namanya penjara yang dipercayakan dikerjakan dengan baik, baru Tuhan membawa dia untuk mengatur ekonomi sebuah negara adidaya. Jadi begitulah yang saya tahu Bapak Ibu mengenai tingkatan-tingkatan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kalau Tuhan melihat kita, mendapati kita bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, maka dia akan berikan yang lebih di kemudian hari. Yusuf bertanggung jawab dan mengelola semua hasil panen tanah Mesir selama 7 tahun. Bahkan Yusuf mengatur sedemikian rupa sehingga masyarakat menjual tanah mereka, menjual ternak milik mereka kepada Yusuf untuk mendapatkan gandum ketika sudah berada di tengah-tengah masa sulit. Dan yang membuat luar biasa, Yusuf mendapatkan tanah itu untuk kekayaan Firaun, bukan untuk kekayaan dirinya. Jadi kepercayaan kekuasaan diberikan Firaun kepada Yusuf, dipertanggungjawabkannya dengan baik, disikapinya dengan benar. Dia tidak mengambil apa-apa di situ, tapi tetap mengembalikan kepada orang yang percayakan kuasa besar kepada Yusuf. Jadi ada banyak pertambahan kekayaan bagi Firaun ketika kepercayaan itu diberikan kepada Yusuf. Yusuf mengerjakannya dengan benar Bapak Ibu. Pelajarannya Bapak Ibu, ketika Yusuf menjaga kepercayaan dalam skala kecil diberikan kepadanya dan dia mempertanggungjawabkan itu dengan benar, maka Tuhan mempercayakan tanggung jawab berikutnya, maka Tuhan memberikan tanggung jawab berikutnya Bapak Ibu. Semua orang memimpikan posisi dan tanggung jawab yang besar di masa mendatang. Namun sayangnya mengabaikan tugas dan tanggung jawab kecil pada saat ini.
Perhatikanlah saudara, sikap Anda terhadap kepercayaan kecil saat ini memiliki hubungan erat terhadap tanggung jawab yang besar dan kepercayaan besar di masa mendatang. Ingat itu baik-baik. Ya. Meskipun Yusuf dipercayakan jabatan tinggi kekuasaan besar, dia tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan diri, untuk keuntungan diri. Semakin tinggi kedudukan dan posisi seorang, maka semakin dia dapat melihat kondisi dan peluang yang ada di bawah, yang dapat dipergunakannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Namun Yusuf tidak melakukannya. Yusuf tidak mengerjakannya. Semakin besar peluang ini, maka semakin berhati-hatilah Yusuf mengerjakannya. Apa yang dipercaya kepada dirinya. Bapak Ibu sebagai orang percaya, ingat, kalau engkau mendapatkan kepercayaan kekuasaan yang besar, engkau bisa lihat di bawah, engkau bisa tahu posisi kondisi, dan engkau bisa lihat peluang. Kalau ada godaan untuk kau mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan dirimu, hati-hati dengan kepercayaan yang diberikan kepadamu. Yusuf berlaku bijaksana dan melihat karya Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Itu poin kedua, menjaga kepercayaan. Yusuf berlaku bijaksana dan melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Itu bagaimana kita menjaga kepercayaan. Bapak Ibu, Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, saudara coba pelajari ayat ini baik-baik ya. Ayat ini luar biasa. Yusuf katakan, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesal, dikatakan, karena kamu menjual aku. Masih ada kata, karena kamu menjual aku. Tapi dia tidak berhenti di situ. Ya, karena kamu menjual aku. Masih teringat dia dijual oleh kakak-kakaknya. Sebab dikatakan, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf punya sikap yang benar. Yusuf punya pemahaman yang benar. Yusuf bisa melihat karya Allah yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia sulit, ketika dia senang. Jadi Yusuf memahami, sekalipun kakaknya menjual dia kepada pedagang Ismail, dan pedagang Ismail menjual dia ke Mesir, Yusuf tidak menyesali peristiwa itu. Yusuf bisa melihat dalam kacamata rohani bahwa peristiwa itu diizinkan Tuhan supaya dia lebih dulu ada di Mesir. Karena akan ada musim kelaparan nanti di Kanaan. Dan supaya dia berkuasa di Mesir. Dan ketika dia berkuasa di Mesir, dipakai Tuhanlah dia untuk nanti pelihara semua keluarganya yang akan datang kepadanya. Di tengah kejayaannya, maka muncullah kakak-kakaknya yang menjualnya dulu. Itu posisi konteks saat ini. Ya, ini ujian kekuasaan yang pasti datangnya bukan dari Firaun, dari Tuhan ini, saya percaya. Ini ujian kekuasaan yang pasti datangnya dari Tuhan. Apakah Yusuf mau balas dendam atau dia mengampuni ketika kakak-kakaknya datang untuk beli gandum? Apakah Yusuf mau memenjarakan mereka atau tetap menjadikan mereka orang bebas ketika kakak-kakaknya datang? Apakah Yusuf mau usir saudaranya dengan tangan hampa dan biarkan mereka mati kelaparan, atau memberikan kepada kakak-kakaknya apa yang mereka cari? Gandum, bahan makanan. Ya. Yusuf dapat dipercaya oleh Tuhan atas kuasa yang Tuhan berikan melalui Firaun. Yusuf memaafkan dan menerima serta membiayai semua keluarganya demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Luar biasa Yusuf ini, Bapak Ibu. Jadi tidak sedikit pun ada kegagalan kepercayaan daripada Tuhan kepada Yusuf. Ketika dia ada pada puncak kekuasaan besar, di mana orang sering jatuh, di mana orang suka semena-mena, di mana orang abuse power, Yusuf tidak demikian. Dia tetap bertanggung jawab. Dan dia tetap memiliki sikap yang bijaksana untuk memandang segala sesuatu dalam seluruh perjalanannya. Kejadian 47:12 dikatakan, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika Yusuf sudah besar, sudah berjaya,
dia tidak semena-mena. Dia nggak ungkit-ungkit masa lalu di mana kakaknya jual dia. Tapi dia melihat karya Allah di sana. Dan melihat kenapa dia harus jadi penguasa nomor 2. Rupanya untuk masa musim kelaparan lah. Di mana dunia Kanaan Mesir kena dampaknya. Dan kakaknya, orang tuanya kena dampaknya. Dan ketika dia telah menjadi penguasa, punya hak penuh untuk mengatur semua bahan makanan, pertanian, kekayaan, makanan yang ada di Mesir, dan berhak membagikannya kepada siapa saja. Ketika kakak-kakaknya datang, saudaranya datang, maka Yusuf lihat itu adalah karya Tuhan. Dan bukan hanya untuk kepentingan diri, dia undang semua keluarganya, dia minta papanya datang, diberikan tanah yang luar biasa. Dan Alkitab katakan, selama Yusuf hidup, Yusuf supply semua kebutuhan semua keluarganya, keluarga besarnya, sehingga mereka bisa hidup selama Yusuf hidup. Dan orang Israel mulai berkembang pada saat ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk melihat apa aplikasi daripada kisah Yusuf dari menjaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Ibu, pengalaman yang tidak baik dari orang lain itu adalah hal lumrah. Jadi kalau kita mengalami pengalaman yang tidak baik, perbuatan tidak baik dari orang, itu lumrah Bapak Ibu. Itu bisa terjadi buat siapa saja. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk saudara kandung sendiri. Itu bisa melakukannya. Bagaimana kita menyikapinya, itu yang penting. Ya. Kebaikanmu itu bisa dilupakan orang lain juga. Dan itu lumrah juga. Ketika Yusuf bantu kepala juru minum, katanya nanti kau akan kembali jadi juru minum. Tapi nanti kalau sudah jadi juru minum raja, ingat aku ya. Juru minum gak ingat selama 2 tahun. Sampai nanti Raja Firaun punya mimpi, baru dia ingat. Jadi kalau saudara berbuat baik dan perbuatan baikmu dilupakan, itu lumrah Bapak Ibu. Itu lumrah. Ya. Namun ingatlah, ada masanya Tuhan pakai siapa saja untuk angkat dan percayakan kekuasaan kepada kita. Asal kita setia, taat, jujur, benar di hadapan Tuhan. Ya. Namun ingatlah, ketika engkau mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kepercayaan kekuasaan, akan ada ujian-ujian yang menyertainya. Dan itu merupakan titik krusial. Kalau kita tidak lulus dari ujian 1, maka kita nggak bisa naik pada level berikutnya. Ingat itu baik-baik. Ya. Banyak orang lupa diri dan sewenang-wenang terhadap orang lain ketika dia berkuasa. Itu pelajarannya Bapak Ibu. Jadi ada orang kalau ketika dia sudah besar, kalau dia punya pengalaman masa lalu yang tidak enak, kalau ada orang-orang yang dulu yang menghina dia, menjatuhkan dia, memperlakukan tidak baik, dan ketika dia ada di sini, di tempat yang orang yang datang, dia akan laku semena-mena, akan berbuat semena-mena. Tapi ingat, itu pelajaran. Jangan itu ada pada diri kita. Jadi seperti Yusuf, ya. Jadi seperti Yusuf. Semakin besar kekuasaan yang Tuhan percayakan, maka semakin besar tanggung jawab yang Tuhan tuntut kelak dari hidup kita. Ingat itu. Semakin besar kekuasaan yang Tuhan percayakan, maka semakin besar tanggung jawab yang Tuhan tuntut kelak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hidup dalam kelimpahan posisi besar, ada tugas Tuhan buat saudara. Ingat, itu bukan untuk dirimu, ada tugas Tuhan. Pasti ada gerbong di belakang sana yang Tuhan sudah siapkan akan datang. Dan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Karena untuk itulah Tuhan berikan kita posisi yang bagus, kekuasaan yang besar, jabatan yang tinggi, berkat yang luar biasa. Untuk ada tugas di belakang kita, bukan untuk diri kita. Bagi Anda yang berada pada puncak jabatan dan kekuasaan, pergunakanlah untuk mensejahterakan, juga mengayomi orang-orang yang nanti Tuhan percayakan kepada diri Anda. Lakukan itu Bapak Ibu. Hanya dengan berlaku demikianlah, maka kepercayaan yang Tuhan berikan dalam dirimu itu akan langgeng. Kita bisa ditemukan oleh Tuhan sebagai orang yang menjaga kepercayaan Tuhan. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan yang luar biasa. Saya record saya dengan kisah pengalaman hidup. Ya, ada anak-anak. Kalau saya nggak salah mereka ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang paling besar itu usia 11 tahun. 11 tahun, adik nomor 2-nya 9 tahun. Adik nomor 3-nya itu berusia 7 tahun. Baru adik nomor 4-nya itu berusia 6 atau 5 tahun. Ya. Dan mereka ditinggalkan papa mamanya. Papa mamanya tinggalkan mereka. Dan mereka
hidup luntang-lantung. Berempat mereka luntang-lantung, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya si kakak yang 11 tahun tadi bekerja keras untuk kehidupan 3 adiknya. Bekerja di pasar, bekerja di dermaga, bekerja di kapal-kapal nelayan, apapun dikerjakan anak yang umur 11 tahun tadi. Dan adiknya disekolahkan. Ada satu yang disekolahkan, yang 2 tidak. Yang 2 sekolah singkat lalu tidak. Lalu yang adiknya yang paling kecil dimodali untuk jual jagung. Jadi usia 6 tahun, 7 tahun, anak kecil itu dimodali kakaknya jual jagung. Ya. Dan pelan-pelan bertumbuh mereka. Dan anak yang 11 tahun itu, dia ketika bekerja di dermaga kapal, dia pintar bisnis. Akhirnya dia bisa punya kapal nelayan, Bapak Ibu. Kalau tidak salah dia punya 4 kapal nelayan. Dari anak yang dibuang oleh orang tua, dia punya. Dan dia punya banyak karyawan. Dia sukses. Luar biasa. Dan dia menikah, punya anak. Dan dalam kejayaannya, perhatikan, dalam kejayaannya. Ya. Maka ibunya yang menelantarkan mereka datang menghampiri anak muda yang sudah menikah, yang sudah punya 4 kapal tadi. Dan datang memperkenalkan diri bahwa sebagai ibu. Lalu si bapak muda ini yang tadi berumur 11 tahun dikatakan, saya tidak kenal kamu. Dikatakan saya tidak punya ibu. Saya lahir dari muka bumi, saya lahir dari perut bumi. Bukan dari seorang ibu. Dikatakan oleh pemuda ini yang sudah berkeluarga ini. Mengapa diperbuatnya itu kepada ibunya? Dia memiliki akar pahit dengan masa lalu. Begitu getir hidupnya, begitu sulit. Dan dia sudah bayangkan bagaimana kedua orang tua tidak bertanggung jawab. Dan saya rasa mungkin dia komitmen kalau nanti dia berhasil, orang tuanya datang, dia nggak gubris. Jadi gini, ada orang yang punya masa lalu pahit. Dan ketika dia naik dalam kehidupan yang bagus, dalam kehidupan yang berhasil, dalam kehidupan yang sukses, maka dia tetap menyimpan kepahitan. Ada orang yang kayak gitu. Dia tetap simpan kepahitan itu. Tapi berbeda dengan seorang anak di Filipina. Ya, dari umur 8 tahun, papanya tinggalkan, mamanya tinggalkan. Papanya masuk penjara, mamanya hilang. Dari umur 8 tahun. Akhirnya anak laki-laki ini, Bapak Ibu, dia tinggal di emperan toko. Cari makannya gampang. Dia bantu nanti restoran atau kantin-kantin, kios-kios makanan. Dia kerja cuci piring. Begitulah dia hidup, bertumbuh, bertambah besar. Dan anak ini pintar nyanyi, Bapak Ibu. Suaranya bagus. Dan ketika dia sudah jadi pemuda, dia pengen cari keluarganya, tapi dia nggak tahu di mana dia mau cari keluarganya, entah papanya, entah mamanya. Dia pengen cari keluarganya. Ya. Akhirnya ada sayembara. Ya. Ada gelar talenta di Filipina dan dia daftar di situ, Bapak Ibu. Dan ketika dia daftar, dia punya suara bagus, dia masuk nominasi ya. Perempat final dia masuk semifinal. Dan ditanya sama juri, kenapa kamu ikut acara ini? Dia bilang, saya mau mencari orang tua saya. Kalau orang tua saya melihat saya bernyanyi lewat TV nasional, saya mau orang tua saya datang pada acara ini. Dan benar, Bapak Ibu, ibunya datang. Dan ketika ibunya datang pada pertandingan final, dia sambut ibunya, dia peluk ibunya, dia terima ibunya, bahkan diterimanya ibunya dengan sukacita, dan dia menjadi juara 1, dan dia hidup berdamai dengan ibunya yang meninggalkan dia dari umur 8 tahun. Yang kedua, ada orang punya masa pahit, punya masa lalu yang pahit waktu kecil, namun ketika dia berhasil, dia tidak simpan akar pahit. Dia tahu pasti ada maksud Tuhan, sehingga dia bisa mengayomi orang-orang di masa lalu yang telah menyakitinya. Pilihan di tangan Anda. Namun saya berdoa, apapun kondisi Anda saat ini, ketika Anda sudah di atas, ingat itu kepercayaan Tuhan. Dan ketika Tuhan percayakan itu, maka engkau dituntut oleh Tuhan untuk tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan cara engkau mengerjakannya dengan benar, miliki sikap benar, miliki pemahaman dari sudut pandang Allah, bahwa ada rencana Tuhan dalam segala sesuatu, dan engkau harus jadi berkat buat siapa saja orang yang datang kepadamu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, karena kami telah dengar firman Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang ada pada kami itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan jadikan kami pribadi yang dapat menjaga kepercayaan daripada Tuhan.
menjaga kepercayaan daripada Tuhan. Hamba tahu dan hamba percaya ada banyak di antara kami yang menyaksikan berita firman ini, punya pengalaman yang sakit di masa dulu, punya pengalaman yang sulit di masa dulu, punya pengalaman yang getir di masa lalu. Namun sekarang mungkin sudah berhasil, mungkin sudah sukses, mungkin sudah berjaya, mungkin sudah di atas. Ingatkan kami, kalaupun kami ada saat ini, pasti ada karya Tuhan. Dan kalau Tuhan percayakan kami saat ini, ada ujian Tuhan. Bagaimana kami menyikapi orang-orang di bawah kami, yang mungkin telah menyakiti kami di masa lalu. Buatlah kami mawas diri Tuhan, untuk Tuhan temukan kami menjadi orang yang bisa tetap dipercaya karena kami menjaga kepercayaan daripada Tuhan. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu dan tolonglah kami untuk hidup menurut firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara.